Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 24 Juni 2025. Pelajaran ke-13 di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Pesta Belshazzar. Setelah kota Nineveh dihancurkan di tahun 612 sebelum Masehi oleh pasukan koalisi yang mencakup orang Media dan Babilonia dipimpin oleh ayah Nebukadnezar, kota Babel mengalami kebangunan rohani yang belum pernah dilihat kota itu sejak zaman Hammurabi, pemberi hukum mereka yang agung. Di bawah Nebukadnezar yang sekarang bebas dari masalah serangan Asyur, kota Babel tumbuh dalam kekayaan dan pengaruh sampai pada titik di mana negara-negara tetangga tidak punya banyak pilihan selain dengan enggan mengakui dominasinya. Dia adalah ratu dunia dan negara-negara yang ingin makmur menyatakan kesetiaan mereka padanya. Sementara itu, sejauh yang kita tahu, Nebukadnezar mati sebagai orang percaya, mengakui bahwa Allahnya Daniel memang penguasa sah semua bangsa. Daniel 4 ayat 34-37. Catatan selanjutnya yang Daniel berikan adalah tentang penggantinya, Raja Belshazzar. Bacalah Daniel 5 ayat 1-31. Pekabaran spiritual penting apakah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Apakah yang akhirnya membuat Belshazzar tersandung? Saya baca di dalam Daniel 5 ayat 1-31. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat karena perkataan raja dan para pembesarnya itu. Masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam saman ayat tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel
yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Mungkin bagian yang paling menyedihkan dan paling tragis dari cerita ini terdapat dalam Daniel 5 ayat 22. Setelah menceritakan kepada raja tentang kejatuhan dan pemulihan Nebukadnezar, Daniel berkata kepadanya, "Tetapi tuanku Belsazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini." Artinya,
Meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, meskipun dia mungkin telah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada Nebukadnezar, dia memilih untuk mengabaikan peristiwa-peristiwa ini dan sebaliknya memulai jalan yang sama yang membawa begitu banyak masalah bagi pendahulunya. Seperti yang telah dilakukan Nebukadnezar dengan mendirikan patung emas, Belshazzar secara terbuka menentang apa yang Allahnya Daniel telah nubuatkan. Dengan menggunakan bejana bait suci dengan cara yang tidak senonoh, dia kemungkinan besar menggarisbawahi fakta bahwa Babel telah menaklukkan orang-orang Yahudi dan sekarang memiliki barang-barang keagamaan Allah mereka. Dengan kata lain, mereka masih memiliki supremasi atas Allah ini yang telah menubuatkan kematian mereka. Memang itu adalah tindakan pembangkangan total, meskipun Belshazzar memiliki lebih dari cukup fakta, bukti untuk mengetahui lebih baik. Dia memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kebenaran. Masalahnya sebaliknya adalah hatinya. Di akhir zaman, saat krisis terakhir melanda dunia, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Apa yang akan menentukan pilihan mereka, seperti halnya Belshazzar, adalah hati mereka. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 24 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.